Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silahkan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Selalu dijaga kesehatan ya, karena sekarang ini musim kemarau jadi panas, kadang-kadang itu kadang itu kadang. Baik ya, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Nah, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan ya, nama saya Pak Sulaiman, biasanya dipanggil Pak Sule. Sekarang coba kamu perkenalkan diri kamu serta alamat kamu di mana? Nama saya Sepika, Pak. Rumah saya di Desa Karjoli. Oh, di Sepika ya namanya gitu di Ambe. Tadi pelajarannya apa aja? Tadi MTK sama IPAS. Oh, matematika sama IPS gitu ya. Ini waktunya jam istirahat ya. Setelah ini pelajaran apa? Setelah ini pelajaran ekonomi, Pak. Tapi ada tugas karena ini izin tidak masuk. Oh, gue nggak masuk ya. Kalau boleh tahu cita-cita kamu mau jadi apa? Belum tahu, Pak. Baik, nggak apa-apa ya. Nanti bisa dipikirkan lagi kalau cita-cita itu. Karena cita-cita impian itu akan berubah sih berjalannya waktu itu. Yang penting kita itu setiap hari terus melakukan yang terbaik. Iya, Pak. Apakah sebelumnya pernah melakukan konseling? Belum, Pak. Konseling itu apa? Baiklah, saya jelaskan mengenai konseling ini ya. Jadi konseling itu bantuan yang diberikan oleh konselor pada konseling. Jadi konseling sebagai siswa yang dilakukan oleh guru BK agar siswa itu mampu menyelesaikan masalahnya. Jadi misalnya ada siswa nih setelah lulus sekolah bingung dia tuh mau kerja apa kuliah, nah itu bisa dibantu dan dibimbing oleh guru BK. Misalnya juga siswa itu nggak fokus dalam pelajaran, nah itu juga bisa diceritakan kepada guru BK gitu. Nah, masalah manajemen waktu juga bisa nanti dikonsultasikan. Apakah sampai ini bisa mengerti nggak sekitar? Iya, Pak. Sekarang saya paham. Semoga setelah mengikuti konseling ini dapat membantu memecahkan masalah saya, Pak. Sebelumnya saya minta maaf ya, nggak bisa lama melakukan konseling ini karena sebentar lagi ada rapat dinas. Paling untuk konseling pada hari ini cukup 50 menit aja ya. Iya, Pak. Sudah cukup. Jadi selama sesi konseling ini ada beberapa asas ya dalam konseling. Yang pertama itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi semua data sertifikat yang diceritain itu rahasia, tidak ada orang lain yang tahu kecuali saya. Nah, itu dinamakan asas kerahasiaan. Nah, kemudian yang kedua ada namanya asas keterbukaan. Jadi Bapak harap masalah sertifikat itu dibukain semua ya, jangan sampai ada yang ditutupi biar nanti masalahnya cepat selesai. Tuh. Nah, selama proses konseling juga itu ada namanya asas kemandirian. Jadi kita itu harus belajar mandiri ya. Sampai sini paham kan? Oh iya, Pak. Saya paham. Ketika Bapak manggil ke sini, kamu ada unsur terpaksa apa enggak? Saya di sini tidak terpaksa, Pak. Mungkin ada hal yang ingin kamu tanyakan atau belum paham mengenai ini. Sudah paham. Oke, kalau saya pikir udah paham ya, tetapi kamu tidak perlu takut ya. Saya tidak memarahi kamu, datang ke sini tidak juga menghukum kamu. Jadi tenang aja, santai ya, tidak ada kaitannya dengan nilai rapor, dengan nilai ujian atau apapun itu. Iya, Pak. Kemarin saya mencari kamu di kelas, tapi saya pikir nggak ada. Kalau tidak salah, keterangannya apa ya? Itu kenapa? Iya, Pak. Memang tidak masuk kantor kami. Kenapa saya pikir sering nggak masuk?
Saya juga mendapat laporan itu Setika dari beberapa guru mata pelajaran, katanya Setika itu jarang mengerjakan tugas sehingga tugasnya itu menumpuk. Laporan dari luar kelas juga katanya prestasi kamu menurun. Apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Iya Pak, saya doang kesiangan Pak daripada telat mending tidak sekalian Pak. Bangun kesiangan, memangnya tidak ada yang membangunkan kamu ya? Orang tua kamu tahu tidak kalau kamu sering kesiangan? Kadang tidak Pak. Terus bagaimana respon orang tua kamu? Biasa saja Pak, kadang dibangunin, kadang dibiarkan. Oh, kalau aktivitas kamu malam hari ngapain aja? Tidak makan-makan Pak. Terus kok sampai bangun siang sampai gak masuk sekolah kenapa? Saya tidak bisa tidur Pak, bisa tidur menjelang pagi. Akhirnya bangun kesiangan Pak. Kalau nggak gitu saya keluar sama teman-teman. Apa nongkrong sampai larut malam? Kadang Oh gitu ya. Maaf tadi kamu menyampaikan ya kalau respon orang tua kamu biasa saja ketika kamu bangun kesiangan dan tidak masuk kelas itu gimana? oh iya Pak, soalnya orang tua saya sudah pindah rumah, soalnya bercerai. Baru saja Pak, sekitar 3 bulan yang lalu. Sekarang kamu tinggal sama siapa? Sekarang tinggal dengan ayah Pak, semenjak tuntutan ibu pengadilan, ayah langsung keluar dari penjara. Kalau sebelumnya saya ikut ibu. Apa yang kamu rasakan ketika orang tua kamu bercerai dan berpisah? Pasti sedih lah Pak, apalagi ibu melaporkan ayah dengan kasus KDRT dan ayah jadi tahanan beberapa pekan. Saya belum bisa memahami dan menerima keadaan secara realita maka saya telah bercerai. Saya merasa tidak diperhatikan orang tua sehingga saya melampiaskan perilaku negatif dan sesuka hati saya seperti nongkrong, sampai larut malam, bergadang, bolos sekolah. Apa yang kamu maksud ini belum bisa memahami dan menerima dengan positif ya? Bagaimana ketika kondisi orang tua kamu telah bercerai sehingga kamu melampiaskan dengan berperilaku negatif ya, seperti bolos sekolah ya, dan begadang ya. Iya Pak, kenapa semua itu terjadi kepada saya ya Pak? Eh, apa langkah selanjutnya yang kamu inginkan dan dalam kehidupan kamu sehari-hari yang berkaitan dengan diri kamu, keluarga, dan lingkungan? Kamu bisa ungkapkan apa yang sebenarnya ingin kamu harapkan gitu ke depannya. Ya silakan. Sebenarnya saya ingin masalah saya terselesaikan Pak, agar kehidupan saya normal meskipun keadaan tak terhormat. Saya juga ingin rajin sekolah seperti dulu lagi biar tidak dibilang anak nakal, dan saya juga ingin bisa menerima kenyataan keadaan ayah dan ibu saya bercerai. Keinginan saya yang ingin tercapai adalah menjadi orang sukses, bisa membahagiakan ayah dan ibu, dan ingin berkembang. Sebenarnya saya ingin masalah saya terselesaikan Pak, agar kehidupan saya normal meskipun keadaannya broken home. Saya juga ingin rajin sekolah seperti dulu lagi biar tidak dibilang anak nakal, dan saya juga ingin bisa menerima kenyataan keadaan ayah dan ibu bercerai. Keinginan saya yang tercapai adalah menjadi orang yang sukses, bisa membahagiakan ayah dan ibu, dan ingin berkumpul lagi bersama ayah dan ibu seperti dulu. Tindakan apa yang kamu lakukan untuk memenuhi keinginan? Saya mencoba mengkomunikasikan dengan orang tua keinginan menjadi keluarga yang harmonis, tetapi menurut ibu saya keputusan inilah yang terbaik untuk ayah dan ibu. Saya mencoba mengkomunikasikan dengan orang tua keinginan menjadi keluarga yang harmonis, tapi menurut ibu saya keputusan inilah yang terbaik untuk ayah dan ibu. Saya sedikit demi sedikit mulai rajin sekolah, tidak membolos. Selanjutnya mengenai persepsi tentang diri dan keinginan ke depannya, seperti apa yang kamu inginkan? Persepsi tentang diri itu apa? Persepsi tentang diri itu sama halnya dengan konsep diri yang memahami, menilai, dan menerima kelebihan dan kelemahan diri kita.
lingkungan, dan kehidupan. Hal inilah yang menjadi pengaruh terhadap perilaku kita, sikap, dan cara pandang seorang menjadi positif atau negatif. Jadi seperti itu. Sampai sini paham kan? Paham, Pak. Baik, setelah memahami tentang keinginan serta persepsi tentang diri, maka selanjutnya sepakat komitmen dari beberapa pilihan, yaitu yang pertama, saya tidak mau menerima kondisi yang ada pada diri saya. Kedua, saya akan menerima kondisi yang ada pada diri saya dan keluarga saya. Yang ketiga, saya akan berusaha sebaik mungkin menerima dan yang berpikir positif terhadap kenyataan yang ada pada diri saya. Yang keempat, saya akan melakukan apapun untuk bersikap positif. Saya akan berkomitmen menjalankan alternatif pilihan nomor 3, yaitu saya berusaha selalu berpikir positif dalam menerima dan memahami keadaan, terutama kondisi keluarga, mengurangi perilaku negatif yang selama ini saya lakukan, dan berusaha rajin belajar agar saya bisa menjadi orang yang sukses dan bisa membahagiakan ayah dan ibu. Pilihan yang tepat, ya bagus sekali ya buat Sepika. Yakin ya, apa komitmen yang menjalankan apa sudah direncanakan. Iya Pak, saya akan mencobanya. Baiklah, Bapak senang kalau kamu mau sungguh-sungguh untuk melakukannya ya. Karena bagaimanapun hasilnya tergantung dari usaha kamu sendiri gitu ya. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan konseling hari ini, coba jelaskan apa yang kamu dapatkan dan rasakan dari sesi konseling ini. Saya merasa lumayan tenang, Pak. Saya sekarang mulai memahami dan bisa menerima keadaan diri. Saya juga bisa mengambil keputusan apa yang terbaik dan sesuai dengan kemampuan. Alhamdulillah ya pinter, keinginan yang sangat bagus dan kuat ya. Insya Allah apa yang kita inginkan akan terwujud sesuai dengan komitmen yang sudah kita pilih ya. Iya Pak. Oh iya, Bapak ada video nih sebagai penguatan agar rebutan motivasi. Apakah kamu mau putarkan videonya? Iya Pak, saya mau. Apa yang kamu dapatkan setelah melihat tayangan video tersebut? Sebagai penguatan dengan masalah yang saya alami, Pak, dari video tersepakat, banyak motivasi yang bisa saya ambil. Apa hal yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada, Pak. Saya sudah mengerti. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri aja sesi konseling ini. Sebelum mengakhiri konseling hari ini, mari kita berdoa. Doa bisa selesai. Saya izin kembali ke kelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.